Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan nonlinier materi pertemuan 8 dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Di video sebelumnya saya menjelaskan mengenai fungsi kuadrat dan fungsi rasional. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kubik dan fungsi eksponensial. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan kemarin ya, bahwa fungsi nonlinier ini ciri khasnya itu memiliki variabel bebas yang berpangkat gitu. Jadi fungsi nonlinier ini bisa berupa 4 ini ya, yang kemarin kita sudah pelajari, kuadrat dan rasional. Untuk yang kita pelajari pada materi kali ini adalah fungsi kubik dan eksponensial. Ke fungsi kubik dulu. Fungsi kubik ini merupakan fungsi derajat 3 atau fungsi yang berpangkat tertingginya dari variabelnya adalah pangkat 3. Jadi bentuk umum dari fungsi kubik adalah y sama dengan a plus bx plus cx pangkat 2 plus dx pangkat 3 dengan d tidak boleh 0. Atau yang lebih umumnya yang akan kita gunakan itu adalah persamaan y sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d, di mana a tidak boleh 0. Setiap fungsi kubik setidak-tidaknya mempunyai sebuah titik belok, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung. Selain titik belok, sebuah fungsi kubik mungkin pula memiliki satu titik ekstrim, bisa titik maksimum atau titik minimum, atau juga bisa memiliki dua titik ekstrim, yaitu titik maksimum dan minimum. Tentu tidak lupa di antara titik minimum dan maksimum itu nanti akan ada titik belok. Jadi terdapat beberapa kemungkinan mengenai bentuk dari fungsi kubik ini sendiri. Nah, di sini si fungsi kubik ini dari cembung ke cekung ya, ini cekung, ini cembung. Itu ada namanya titik belok. Ya, ada titik beloknya. Ini juga dari cekung ke cembung dia ada titik beloknya, tapi dia tidak memiliki titik ekstrim karena beloknya itu dia nggak ekstrim gitu, nggak terlalu curam kan. Cembung ke cekungnya gitu. Cekung ke cembungnya ini nggak terlalu, cembung ke cekungnya dia nggak terlalu ekstrim. Tapi kalau dia memiliki titik ekstrim, nah di sini ada titik maksimum karena dia lumayan ekstrim nih. Nah, terus titik beloknya di sini, kemudian ke minimum. Di sini dari minimum, titik beloknya di sini kan agak ekstrim ya, kayak gunung gitu. Gunung dan bukit. Itu. Kalau ini cuma kayak wave. Cuma kayak gelombang aja gitu. Tapi kalau ini kayak gunung dan lembah gitu. Nah, dalam fungsi kubik kita dapat mencari titik belok dan titik ekstrimnya dengan cara mencari turunannya. Sebenarnya untuk turunan ini masuknya ke diferensial ya. Cuma saya akan bahas sedikit di materi kita ini agar ada gambaran lah mengenai fungsi kubik itu seperti apa gitu. Karena nanti kan fungsi kubik digunakan juga dalam penerapan ekonomi ya. Nah, kalau turunan dari fungsi pangkat, jadi bisa pangkat 2 atau pangkat 3 gitu kan. Itu nanti turunan fungsi f-nya adalah fx ini kan fungsi f ya. Nah, kalau f kemudian ada ada tanda kutip satunya itu namanya turunan fungsi f adalah n x n-1. Jadi n ini adalah bilangan. Gitu. Jadi misalnya seperti ini misalnya ya. Turunan dari fungsi kubik y sama dengan a x pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d adalah, jadi ini turunan pertamanya, maka turunan pertama dari fungsi y adalah, karena ini pangkat 3, ya kan, maka 3-nya itu nanti akan dikalikan dengan koefisien a, jadi 3a ya, diturunkan. X-nya tetap, pangkatnya kan awalnya pangkat 3, dikurangi 1, n-1 ya, jadi 3 minus 1, jadi pangkat 2 gitu. Plus, ya kan, ini kan awalnya X-nya kan pangkat 2, 2-nya ini nanti diturunkan menjadi 2 kali B, kali koefisiennya, 2B, X-nya tetap, ini tadinya pangkat 2, 2 dikurangi 1 jadinya kan pangkat 1 nggak usah ditulis. Jadi 2BX plus C, tadinya CX.
Tapi kan Cx ini kan X pangkat 1. Satunya diturunkan dikalikan C, tetap bilangan apapun dikali 1 adalah bilangan itu sendiri ya, maka adalah C. Kemudian X-nya itu kan 1 minus 1 ya. Jadi kan pangkat 1 dikurangi 1. Jadi X minus 0, X pangkat 0 itu adalah bilangan X itu sendiri. Maka kali 1. C kali 1 itu kan bilangan C itu sendiri. Jadi C-nya ini jadi konstanta gitu. Awalnya kan konstantanya D. Karena diturunkan konstantanya jadi C gitu. Nah, ini kan turunan pertama dari fungsi kubik. Kemudian turunan kedua dari fungsi kubik itu merupakan turunan dari fungsi kuadrat ini kan. Ini kan turunan dari fungsi kubik kan fungsi kuadrat nih. Nah, dia turunan pertamanya kan fungsi kuadrat. Turunan keduanya itu adalah fungsi linier gitu. Jadi turunan kedua dari fungsi kubik ini adalah merupakan turunan dari fungsi si kuadrat ini. Maka di sini kan pangkatnya X kan pangkat 2. Maka diturunkan, jadi 2 dikali 3A, X-nya tetap, jadi di sini 2 dikurangi 1. Maka di sini kan X pangkat 1 nggak usah ditulis. Jadi 2 kali 3A X plus, di sini kan X-nya adalah pangkat 1. 1-nya dikali dengan 2B. 1 nggak usah ditulis ya, karena dikali kan, jadi 2B, X-nya itu kan X pangkat 1 dikurangi 1, jadi sama dengan X pangkat 0. Bilangan apapun dipangkatkan 0, nanti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Adalah bilangan 1 itu maksud saya. Maka 2B dikali 1, satunya nggak usah dituliskan, 2B kali 1 adalah bilangan 2B itu sendiri. Itu. C-nya kan awalnya konstanta, tapi kalau diturunkan maka konstantanya jadi 2B. Gitu. Jadi turunan keduanya adalah fungsi linier. Saya kasih contoh langsung aja. Misalnya Y sama dengan 2X pangkat 3 minus 2X pangkat 2 minus 2X plus 6. Maka turunan pertamanya adalah 3 karena dia pangkat 3 ya. Dikali 2, ini karena koefisiennya adalah 2. X kuadrat karena 3 minus 1 sama dengan 2 ya. Maka X pangkat 2. Minus, ini kan pangkat 2 diturunkan ya. Jadi 2 kali 2 ini adalah koefisien X kuadrat. Kemudian X-nya ini kan awalnya pangkat 2 minus 1 jadi pangkat 1. Jadi nggak usah ditulis. Minus 2X, X-nya di sini pangkat 1 ya. 1 dikali 2 sama dengan minus 2. X-nya pangkat 0 maka 1. Jadi minus 2 kali 1 sama dengan minus 2. Konstantanya dihilangkan, jadi tinggal Y sama dengan 6X kuadrat minus 4X minus 2. Maka, kalau kita mau mencari akar-akarnya, gitu kan, kalau kita mau cari akar-akarnya, jadi kita pecah aja. 6X kuadrat minus 4X minus 2 itu adalah 2X minus 2 dikali 3X plus 1. Kalau nggak percaya, coba ya. Kita cari 2X kali 3X. 2X kali 3X sama dengan 6X kuadrat. Ya kan? 2 kali 3 sama dengan 6. X kali X sama dengan X pangkat 2. Ya kan? 6X kuadrat minus, di sini karena minus 2 kali 3X sama dengan minus 6X. Kemudian 2X tambah kali 1 sama dengan 2X. Jadi minus 6X ditambah 2X, ya kan, minus 6 tambah 2. Jadi lebih besar 6, jadi 6 kurangi 2 itu adalah 4, jadi lebih besar di negatifnya ya, maka negatif 4, X-nya tetap, karena kan tadi penjumlahan, maka X-nya tidak ada pangkatnya, tetap 4, minus 4X, kemudian minus 2 kali 1, sama dengan minus 2. Jadi akar-akarnya adalah 2X minus 2, maka X sama dengan 2. X sama dengan 1, mohon maaf. Karena di sini kan 2X minus 2. Maka kalau 2X sama dengan, nah kalau dijadiin sama dengan, maka minus 2 ini berubah jadi plus 2. Maka 2X sama dengan 2. X sama dengan 2 dibagi 2. X sama dengan 1.
gitu. Nah, kemudian 3x plus 1 di sini. Maka 3x sama dengan minus 1 karena dia dipindah ruaskan toh, dipisahkan oleh sama dengan, maka minus 1. Jadi x sama dengan minus 1 dibagi 3. Jadi minus sepertiga gitu. Jadi x1 nya sama dengan 1, x2 nya sama dengan minus sepertiga. Nah, ini kalau mau cari akar-akarnya ya, kayak gini. Nah, kemudian turunan kedua dari bentuk kubik ini merupakan turunan dari fungsi kuadrat ini ya, adalah, jadi bentuk linearnya itu nanti adalah, ini kan x pangkat 2 ya, maka 2 dikali 6, x, 2 pangkat 2 dikurangi 1, maka x pangkat 1 nggak usah ditulis, jadi 2 kali 6x plus 4x, ini x-nya langsung dihilangkan aja, jadi 4. Kan? Maka jadinya kan dia 12x minus 4. Y turunan keduanya adalah 12x minus 4 gitu. Nah, kemudian tadi kan dalam fungsi kubik itu kan ada yang namanya titik ekstrim dan titik belok. Nah, jadi titik ekstrim ini ada titik maksimum dan titik minimum gitu. Titik ekstrim itu terjadi pada syaratnya adalah turunan pertama dari fungsi kubik itu adalah 0. Y-nya adalah 0 turunannya. Nah, titik maksimum akan terjadi apabila turunan kedua dari fungsi Y itu hasilnya adalah kurang dari 0 atau bilangan negatif ya. Gitu. Nah, pada turunan pertama Y sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian titik minimum itu akan terjadi ketika turunan kedua dari fungsi Y itu adalah lebih dari 0. Itu pada turunan pertama dari fungsi Y adalah 0. Gitu. Jadi kalau titik beloknya itu syaratnya adalah turunan kedua dari fungsi Y sama dengan 0. Kemudian disubstitusikan ke fungsi asal Y. Gitu. Jadi yang fungsi asal Y ini kan adalah fungsi kubik ya. Tapi kalau turunan pertama ini kan fungsi kuadratnya. Turunan kedua ini adalah fungsi linearnya gitu. Kita akan ke contoh soal fungsi kubik Y sama dengan 2x pangkat 3 minus x pangkat 2 minus 4x plus 6. Kemudian kita turunkan di sini. Turunan dari fungsi Y adalah 6x pangkat 2 minus 2x minus 4. Karena di sini pangkatnya kan pangkat 3. 3-nya diturunkan di sini. Jadi 3 kali 2 x pangkat 3 minus 1. Jadi kan 3 kali 2 adalah 6. Ya kan? X 3 kurangi 1 adalah pangkat 2. Gitu. Kemudian dikurangi. Di sini kan koefisiennya 1. Kemudian ini kan pangkatnya 2. 2 diturunkan di sini. Jadi minus 2x. Kan 2 kurangi 1 kan jadi x pangkat 1. Nggak usah ditulis. Kemudian minus 4. X-nya hilangin aja. Gitu. Maka 6x pangkat 2 minus 2x minus 4 sama dengan 0. Tadi kan syaratnya adalah Y turunan pertama dari Y itu adalah 0 kan. Kalau mau titik ekstrim. Maka akar-akarnya adalah, kan kita pecah ya di sini. 2x minus 2 dikali 3x plus 2 nih. Kalau misalnya nggak percaya nih ya, 2x kali 3x ya kan, 2 kali 3 adalah 6, x kali x sama dengan x kuadrat. Kemudian di sini 2x kali 3x sama dengan minus 2 kali 3x, maaf. Minus 2 kali 3x sama dengan minus 6x. Kemudian 2x kali 2 adalah 4 plus 4x. Jadi minus 6x
ditambah 4x, ya kan, minus 6 tambah 4 itu kan berarti lebih besar di minus 6 ya, selisihnya adalah 2, jadi minus 2x gitu kan. Kemudian minus 2 plus 2, jadi minus 2 dikali 2 sama dengan negatif ya, negatif ketemu positif, 2 kali 2 ya kan, berarti negatif 4 sama dengan 0. Jadi kita ketemu nih akar-akarnya. Akarnya adalah X1-nya adalah 2X sama dengan 2. Karena ini negatif, kalau misalnya dipindah ruaskan kan jadi sama dengan, maka 2X sama dengan 2 gitu. Maka X sama dengan 2 per 2. 2 dibagi 2, X sama dengan 1. Kemudian X2-nya adalah 3X sama dengan minus 2. Kalau diganti sama dengan, jadi tanda plus diganti negatif, tanda negatif diganti plus gitu. Nah, maka X sama dengan minus 2 plus 3 gitu. X2 sama dengan minus 2 plus per 3. Seperti itu. Ini untuk mencari X1 dan X2-nya. Nah, kemudian turunan kedua dari fungsi ini adalah, jadi turunan dari fungsi kuadratnya, 2 pangkatnya kan 2 dikalikan 6, maka 2 kali 6 12 ya, 12x ya kan, karena x pangkat 1 minus 2 gitu. Nah, ketika x1 sama dengan 1, maka turunan kedua dari y adalah 12 kali 1 minus 2 sama dengan 10. Di sini turunan kedua dari y adalah lebih dari 0, maka x1 di sini merupakan titik minimum. Kita substitusikan ke persamaan awalnya gitu, persamaan asal, fungsi asalnya yaitu fungsi kubik ini. Y sama dengan 2x pangkat 3 minus x pangkat 2 minus 4x plus 6 gitu. Jadi pertama yang kita cari itu adalah akar-akarnya dulu nih. Kita turunkan dari fungsi kubik ke fungsi kuadrat. Setelah ketemu fungsi kuadrat, kita cari akar-akarnya gitu. Setelah kita cari akar-akarnya, ketemu X1 dan X2-nya, nanti kita masing-masing dari X1 gitu kan, X1 ini merupakan titik minimum atau titik maksimum gitu. Nah, kita cari dengan turunan keduanya gitu. Turunan karena kembali ke syarat tadi. Kita kembali ke syarat ya. Nah, kembali ke syarat. Titik ekstrim itu kan syaratnya Y turunan pertama Y adalah 0. Kalau titik maksimum syaratnya adalah turunan kedua dari Y itu kurang dari 0. Titik minimum itu adalah turunan kedua dari Y itu lebih dari 0. Pada turunan pertama Y adalah 0 gitu. Sedangkan titik belok itu turunan kedua dari Y itu adalah 0. Gitu kan. Sama dengan 0 gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan bahwa turunan pertama dari Y itu adalah 0, kita cari akar-akarnya tadi, kemudian akar-akarnya itu dicari apakah dia kurang dari 0, apakah dia lebih dari 0, maka kita bisa menentukan itu titik maksimum dan titik minimum gitu. Kemudian setelah ketemu kan akar-akarnya, maka X1 ini kita cari menggunakan turunan kedua dari fungsi kubik ini, jadi menggunakan persamaan linearnya gitu. Nah, setelah disubstitusikan, X1-nya kan 1. Di sini kan 12X. 12 kali 1 minus 2. Y, turunan kedua Y-nya adalah 10. Maka lebih dari 0. Maka ini merupakan titik minimum gitu. Nah, kemudian X1 ini disubstitusikan ke fungsi asal gitu. Jadi 2 kali 1 ya, X-nya kan 1, pangkat 3 minus 1, X-nya kan 1, pangkat 2 minus 4 kali 1 plus 6. Maka 1 pangkat 3 itu 1, 1 pangkat 2 juga 1, maka 2 gitu kan di sini. Karena minus 1 pangkat 2, jadi minus 1 kali minus 1 jadinya adalah plus 1 ya.
minus kali minus kan jadinya plus 1. Di sini minus 4 kali 1 jadi minus 4 plus 6. Y sama dengan 2 tambah 1 minus 4 plus 6. Maka Y sama dengan 5. Jadi titik minimum ada pada X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 5. Titik minimumnya. Nah, sekarang kita cari tahu X2 ini titik ekstrimnya titik minimum atau maksimum. X2 kan minus 2 per 3. Maka turunan keduanya itu kan 12X minus 2 kan. Jadi 12 kali minus 2 per 3 X-nya minus 2 gitu. Y, turunan kedua Y adalah minus 10 karena 12 kali minus 2 per 3 itu kan adalah minus 8 ya kan. 12 kali 2 kan adalah 24 ya kan. Minus 24 per 3 adalah 24 bagi 3 kan 8 ya. Minus 8 minus 2 maka minus 10. Maka turunan kedua dari Y adalah kurang dari 0, maka ini merupakan titik maksimum. Maka disubstitusikan ke fungsi asal dari fungsi Y adalah 2X pangkat 3 minus X pangkat 2 minus 4X plus 6. Kita masukkan 2 kali minus 2 per 3 pangkat 3 minus 2 per 3 pangkat 2 minus 4 minus 2 per 3 plus 6. Jadi dikali. Oke, di sini ketemu ya, pangkat 3 maka 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 di sini. Jadi di sini 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 gitu ya. Jadi 2 dikali minus 8 per 27 dikurangi, ini kenapa minus? Karena kan pangkat 3 itu adalah minus 2 per 3 kali minus 2 per 3 kali minus 2 per 3. Minus ketemu minus kan jadinya plus, tapi dikali lagi minus. Jadi plus ketemu dikali minus sama dengan minus. Jadi hasilnya minus 8 per 27. Dikurangi, di sini kan minus 2 per 3 kali minus 2 per 3 itu minus dikalikan minus hasilnya plus. Jadi 4 per 9 dikurangi 4 dikali minus 2 per 3 plus 6. Jadinya adalah jadi 2 kali 8 itu kan 16, maaf ini typo ya. Jadi 2 kali 8 itu kan harusnya di sini 16. Coba saya ganti. 16 per 27 ya, negatif, dikurangi 4 per 9 ditambah ini 4 kali 2, negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi 8 per 3 plus 6. Maka semuanya penyebutnya itu disamakan. Karena ini adalah penjumlahan, maka penyebutnya harus disamakan semua. Jadi 27 semua. Maka minus 16 per 27 dikurangi, di sini kan kalau 9 agar 27 itu dikali 3 ya, maka di atasnya pembilangnya pun juga dikali 3. Jadi 4 kali 3 12 per 27 plus 3, yang 27 bagi 3 berarti 9 ya. Jadi 3 dikali 9 maka 8 juga dikali 9. Jadi 72 per 27 plus 6, ini kan per 1 ya. Maka 6 dikalikan 27. Jadi 162 per 27. Gitu. Maka hasilnya adalah semuanya setelah ditotal ini adalah 206 per 27. Maka Y adalah 206 bagi 27 itu adalah 7,63 sekian gitu. Maka ini adalah titik maksimum kan ya. Titik maksimumnya ada pada minus 2 per 3, X-nya, Y-nya 7,63. Di sini kelihatan ya titik minimumnya itu Y-nya
lebih kecil daripada titik maksimumnya gitu. Kemudian kita mencari titik belok. Syaratnya titik belok adalah turunan kedua dari fungsi y adalah 0. Maka turunan keduanya itu kan fungsi linearnya ya. Jadi 12x minus 2. Jadi 12x minus 2 harus sama dengan 0. Maka 12x sama dengan 2. Karena dia 0 kan ini, maka 12x sama dengan 2. Karena dipisahkan oleh sama dengan, maka 2 ini dipindah ruaskan, jadi tadinya negatif jadi positif. Maka x sama dengan 2 per 12. X sama dengan 1 per 2 karena dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1, 12 dibagi 2 adalah 6, maka 1/6. Nah, disubstitusikanlah ke fungsi kubik ini. Ketika x sama dengan 1/6, maka y sama dengan 2 kali 1/6 pangkat 3 minus 1/6 pangkat 2 minus 4 kali 1/6 plus 6. Di sini 1/6 pangkat 3 sama dengan 2 per 1 per 216. 2 kali 1 per 216. Karena 6 pangkat 3 adalah 216. Dikurangi 6 pangkat 2 di sini adalah 36 ya. 1 per 36. Kemudian di sini dikurangi 4 kali 1/6 plus 6. Kemudian 2 kali 1/6 adalah 2 per 216 minus di sini semuanya penyebutnya dijadikan 216 semua ya. Jadi di sini 36 dikali berapa biar 216. Jadi 216 dibagi 36 itu adalah 6 ya. Maka 1 kali 6, 36-nya pun juga kali 6, jadi 6 per 216. Kemudian 4 kali 1 kan 4 ya, 4 per 6. Tapi 6-nya ini nanti dikalikan 36 agar 216. Maka 4 dikali 36 sama dengan 144 per 216. Plus, ini kan 6 per 1. Jadi, agar penyebutnya 216, maka 6-nya dikali 216. Hasilnya 1296 per 216. Nah, maka y-nya adalah, ini setelah ditotal semuanya, 1148 dibagi 216. Y sama dengan 5,31. Maka titik beloknya ada pada x-nya 1/6, y-nya 5,31. Nah, sekarang kita akan buat kurvanya. Garis yang ke atas, sumbu ke atas adalah sumbu y, yang ke kanan adalah sumbu x. Nah, di sini titik minimumnya ada pada 1,5 ya. Tadi sesuai dengan yang sudah kita cari, 1,5 titik minimumnya. Kemudian titik maksimumnya ada pada x minus 2 per 3, y-nya 7,63 di sini. Kemudian titik beloknya ada pada titik x 1/6 dan y 5,31. Nah, kemudian kita buat kurvanya. Di sini, dari sini ya katakanlah, dia naikkan ke atas menyentuh titik maksimum. Setelah titik maksimum dia akan turun. Kemudian dia sampai pada titik belok. Pada titik belok ini dia kemudian akan tergelincir dan dia akan menemukan titik minimum, kemudian dia akan naik lagi. Seperti itu kira-kira fungsi kubik. Jadi kurva ini merupakan kurva untuk fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 minus x pangkat 2 minus 4x plus 6. Oke. Jadi fungsi kubik sebagai gambaran aja. Kemudian di sini adalah fungsi eksponen, kita akan mengulas sedikit. Nah, fungsi eksponen adalah fungsi dari suatu konstanta berpangkat variabel bebas. Nah, kalau variabel bebas yang kita pelajari di fungsi-fungsi sebelumnya itu, contohnya ada fungsi yang ini ya. Variabel terikatnya kan variabel y, ya kan? Karena nilai variabel y ini akan dipengaruhi dari si variabel x ini kan. Nah, variabel bebasnya adalah variabel x. Maka nanti pada fungsi eksponen, konstantanya itu, bilangan itu nanti akan dipangkatkan dengan si x itu. Jadi fungsi eksponen merupakan fungsi yang pangkatnya berupa variabel bebas. Tuh. Nah, bentuk umum dari fungsi eksponen adalah y sama dengan n pangkat x, di mana n harus lebih daripada 0, nggak boleh 0.
fungsi eksponen mempunyai dua basis eksponen. Ada basis konstanta dan basis bilangan E. Tapi kalau basis bilangan E, ingat bilangan E ini nanti akan menyentuh kepada logaritma. Tapi saya mungkin belum akan ke logaritma dulu. Jadi saya akan membahas yang mengenai basis konstanta ini yang basis B lebih besar daripada 1 dan basis B antara 0 sampai 1. Kita akan langsung ke contoh soal aja. Di fungsi eksponen dengan basis B lebih besar daripada 1. Maka di sini kan ya bisa 1, 2, 3, atau sekian ya. Nah, jika diketahui fungsi eksponen adalah Y sama dengan 2, ya kan? B sama dengan B lebih dari 1 ya. Pangkat X plus 1. Nah, di sini pangkatnya X variabel bebas plus 1. Maka bagaimanakah kurvanya gitu? Kita akan cari tahu dulu. Kita akan menerka nih. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Ketika X sama dengan negatif 1, maka Y-nya berapa, dan seterusnya. Nah, di sini saya permisalkan saja. Jika X sama dengan negatif 2, maka Y-nya berapa? Dihitunglah. Ketika X sama dengan minus 2, maka Y sama dengan 2 pangkat negatif 2 plus 1 kan pangkatnya. Maka Y sama dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, kalau 2 pangkatnya negatif, maka nanti akan menjadi bilangan pecahan. Maka Y sama dengan 1/2. Itu ya. 2 pangkat negatif 1 itu adalah 1/2. Jadi bilangan bulat ketika dipangkatkan negatif hasilnya adalah bilangan pecahan. Jadi 1 per bilangan bulat itu. Itu ya. Nah, kemudian X sama dengan minus 1. Jika X sama dengan negatif 1, maka berapakah Y? Y sama dengan 2 pangkat negatif 1 plus 1. Maka Y sama dengan 2 pangkat 0. Bilangan dipangkatkan 0 adalah bilangan 1 hasilnya. Maka Y sama dengan 1. Ketika X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan 1. Kemudian berapakah Y ketika X sama dengan 0? Maka ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 2 kali 0 plus pangkat 0 plus 1. Maka Y sama dengan 1, karena 0 plus 1 kan 1. 2 pangkat 1 adalah bilangan 2 itu sendiri, maka Y sama dengan 2. Ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Berapakah Y ketika X sama dengan 1? X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 pangkat 1 plus 1, sama dengan 2 pangkat 2. Maka Y sama dengan 4, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ketika X sama dengan 1, Y sama dengan 4. Berapakah Y ketika X sama dengan 2? Maka Y sama dengan 2 pangkat 2 plus 1, karena X-nya 2 ya, 2 plus 1. Maka Y sama dengan 2 pangkat 3. Y sama dengan 8. Nah, kita buat tabel seperti ini. Ketika X sama dengan sekian-sekian, maka Y adalah sekian-sekian. Ini adalah titiknya. Koordinatnya adalah ini, minus 2,5, minus 1,1, 0,2, 1,4, dan 2,8. Maka kita buat kurvanya. Sumbu yang ke atas adalah sumbu Y, sumbu yang ke samping adalah sumbu X. Nah, kita buat di titik yang pertama. Jika X sama dengan minus 2, Y sama dengan setengah. Titiknya ada di sini. Yang kedua, ya kan, minus 2, setengah. Yang kedua, ketika X sama dengan minus 1, maka Y sama dengan 1. Titiknya ada di sini. Minus 1,1. Ketika X sama dengan 0, maka Y adalah 2, maka titiknya di sini. 0,2. Ketika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 4, maka titiknya adalah pada 1,4. Ketika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 8. Titiknya ada di sini, 2,8. Maka
Nah, dari bawah dia ke atas, dia melewati titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga, titik keempat, dan seperti inilah kurvanya untuk persamaan Y sama dengan 2 pangkat X plus 1. Jadi kita permisalkan aja. Nah, kemudian fungsi eksponen dengan basis B di antara 0 sampai 1. Langsung ke contoh soalnya, jika diketahui fungsi eksponen Y sama dengan 0,5 pangkat 2X, katakanlah. Mohon maaf, jika diketahui fungsi eksponen Y sama dengan 0,5 pangkat X, maka kita akan permisalkan. Berapakah Y ketika X sama dengan minus 2? Maka ketika X sama dengan minus 2, Y sama dengan 0,5 pangkat X ya. Jadi 1/2 pangkat minus 2. Gitu kan. Maka kalau setengah pangkat minus 2, jadi bilangan bulat gitu. Jadi kalau bilangan bulat dipangkatkan negatif, itu hasilnya adalah bilangan pecahan. Tapi kalau bilangan pecahan dipangkatkan negatif, hasilnya adalah bilangan bulat. Maka jadi 2 nih, naik tuh. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu. Jadi setengah pangkat minus 2 itu adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu. Kalau X-nya sama dengan minus 1, maka Y adalah 1/2 pangkat minus 1. 1/2 pangkat minus 1 sama dengan 2 pangkat 1. Maka Y sama dengan 2. Ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1/2 kali pangkat 0. 1/2 pangkat 0, bilangan apapun dipangkatkan 0, maka adalah bilangan 1. Maka Y sama dengan 1. Ketika X sama dengan 1, maka Y sama dengan setengah pangkat 1. Sama dengan setengah, sama dengan 1/2, tetap ya. Kemudian ketika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 1/2 pangkat 2. Maka 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Y sama dengan 1/4. Jadi ketika X sama dengan 2, Y-nya adalah 1/4. Dibuatlah tabel demikian. Untuk mempermudah, kemudian dibuatlah kurvanya. Sumbu yang ke atas adalah sumbu Y, sumbu yang ke samping adalah sumbu X. Titik pertama, ketika X sama dengan minus 2, Y sama dengan 4. Jadi minus 2,4. Ketika X sama dengan minus 1, maka Y sama dengan 2. Maka titiknya adalah minus 1,2. Ketika X sama dengan 0, Y-nya adalah 1. Maka titik 0,1. Ketika X sama dengan 1, Y sama dengan 1/2. Maka titiknya 1,1/2. Ketika X sama dengan 2, Y-nya adalah 1/4. Maka titiknya adalah 2,1/4. Kurvanya adalah dari atas ya, harusnya dari atas menyentuh titik yang pertama, titik yang kedua, titik ketiga, titik keempat, dan titik kelima. Jadi fungsi eksponennya seperti ini, ke arah kanan gitu. Tapi kalau yang tadi yang B-nya itu lebih besar daripada 1, itu dia naik ya. Jadi mungkin tampilkan ulang. Nah, ketika B-nya lebih dari 1, dia kurvanya seperti ini. Jadi dari bawah ke atas, jadi posisinya dia naik gitu. Tapi kalau B-nya itu antara 0 sampai 1, dia kurvanya turun. Nah, turun gitu. Nah, ini adalah merupakan kurva dari persamaan Y sama dengan 0,5 pangkat X. Nah, sekian penjelasan mengenai persamaan fungsi nonlinier untuk fungsi kuadrat dan fungsi eksponen. Terima kasih telah menyimak video penjelasan kali ini. Wassalamualaikum.